Berbagi kemanfaatan. Naam, ini adalah pendidikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Beliau, Nabi Muhammad SAW, menanamkan pendidikan karakter bahwasanya kita harus menjadi orang yang bermanfaat, berbagi kebaikan, kemanfaatan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia ataupun bukan manusia. Entah itu muslim ataupun yang non muslim. Tapi muslim secara khusus. Di dalam kitab Rasail Ibad disebutkan bahwasanya di sini Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita bahwasanya khaslatan ila syai'a afdal minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Dua hal yang keutamaannya itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, iman kepada Allah dan berbagi kemanfaatan kepada orang-orang Islam secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Nah, entah kita berbagi kemanfaatan itu dengan ilmu yang kita miliki, uang yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, ya kan, ide yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, apapun yang bisa kita berikan, ya kan, apa yang bisa kita ajarkan, kita ajarkan, apa yang bisa kita bagi, kita bagi. Pokoknya kebaikan ataupun kemanfaatan, hal yang positif. Jangan berkecil hati. Oh, kamu fahamnya ilmu apa? Ilmu agama. Ajarkan ilmu agama. Oh, saya nggak bisa ilmu agama. Ya jangan ngajar ilmu agama. Sesat nanti. Tapi apa yang bisa kamu ajarkan? Oh, saya pinter bikin roti. Ajarin orang bikin roti. Barangkali ilmu yang kamu ajarkan kepadanya itu menjadi sumber rezeki dia. Maka setiap kali dia mendapatkan uang, dia gunakan untuk menafkahi dirinya, keluarganya, anak, istri, dan semua kerabatnya, katakan, maka Anda mendapatkan pahala. Kenapa? Ilmu dari Anda. Oh, saya pintar cari uang. Ajarin orang lain supaya dia juga sama pintar cari uang yang halal dan berkah. Setiap kali dia mendapat uang yang halal berkah, Anda mendapatkan pahalanya. Kenapa? Ilmunya dari Anda. Oh, jadi amal jariyah seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menasihati lagi bahwasanya man asbaha la yanwi adzilma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang pagi-pagi sudah berniat tidak berlaku zalim. Pagi niat tidak berlaku zalim kepada siapapun. Kepleset melakukan kezaliman kepada seseorang, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkat niat baik dari awal. Namanya orang khilaf, nggak sengaja jat ke orang, itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kenapa? Berkah niat. Dari pagi sudah niat tidak berlaku zalim kepada siapapun. Wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Barang siapa yang pagi-pagi sudah niat dua hal. Apa ya Rasulullah? Niat yang pertama, niat membela orang yang terzalimi. Yang kedua, niat mencukupi kebutuhan seorang muslim. Niat aja. Ya semoga terwujud. Andai kata nggak terwujud, apa yang telah kita niatkan, kita sudah mendapatkan pahala haji mabrur yang sedikit pun pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Hati kita baik. Niat kita niat yang baik, membela orang yang terzalimi dan mencukupi kebutuhan seorang muslim. Setiap pagi kita niatkan, setiap pagi kita mendapatkan pahala ibadah haji. Jangan sampai nggak punya uang sudah nggak niat kayak gini juga, kan sangat rugi sekali. Ini termasuk bagian solusi bagi orang-orang yang belum punya uang untuk menjalankan ibadah haji semacam itu. Tapi semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap hari kita usahakan untuk selalu niat apa? Niat membela orang terzalimi dan mencukupi kebutuhan orang muslim. Walaupun nggak terwujud, kita sudah mendapatkan pahala haji. Apalagi terwujud apa yang telah kita niatkan, sangat luar biasa sekali seperti itu. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat lagi bahwasanya ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nas linnas. Seorang hamba yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang paling banyak berbagi kemanfaatan dan kebaikan kepada sesama umat manusia. Enggak pandang muslim saja, enggak, muslim juga dan muslim juga. Karena kebaikan di dalam Islam itu bukan hanya dibatasi kepada orang muslim saja, ya ada secara khusus, tapi juga diperuntukkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, entah itu manusia ataupun bukan manusia, entah dia muslim atau bukan muslim. Seperti itu. Semakin dia banyak berbagi kemanfaatan kepada sanak Allah Subhanahu wa taala, dia semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Apa yang diminta akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbi al-mu'min. Dan amal perbuatan yang paling afdal, kata Nabi Muhammad SAW, adalah membahagiakan hati seorang mukmin. Semakin kita sering bahagia hati seorang mukmin, kita semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin mendapatkan predikat amal perbuatan yang paling afdal. Percuma sholat banyak tapi jahat ke tetangga, enggak ada artinya. Bahkan percuma sholat banyak, wirid banyak, puasa banyak, tapi jahat ke kucing kadang-kadang, ke hewan peliharaan, enggak ada artinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita bukan hanya menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga baik kepada siapa? Kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdal amal adalah menyenangkan hati seorang mukmin. Contohnya gimana ya Rasulullah? Yadrutu an ju'an, menghilangkan rasa lapar, ngasih makan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, wa luqmatun fi batnil ja'i'i afdal min bina'ika lil Ka'bah." Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan, itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang membangun Ka'bah, bukan masjid Ka'bah. Maka sangat salah sekali ketika orang itu semangat bangun masjid, yayasan di mana-mana, tapi tangganya kelaparan, cuek, bodoh amat. Dikira ngasih makan dua suap atau satu bungkus ke tetangga yang kelaparan atau kepada orang yang kelaparan, dikira pahalanya kecil. Enggak, afdalul a'mal. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, "Wa luqmatun fi batnil ja'i'i afdal min bina'ika lil Ka'bah." Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan, itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang membangun Ka'bah. Jangan tertipu dengan ibadah. Ibadah dengan aturan, bukan dengan nafsu. Ayo, silahkan bangun masjid, tapi juga peduli kepada orang-orang yang kelaparan. Ayo, tangga kita, kerabat kita, saudara kita. Wow, seorang abang kaya raya luar biasa, adiknya nggak bisa nyekolahin anaknya, nggak bisa ngasih makan, bodoh amat, yang penting saya bangun masjid. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesedihan. Bayangin, menyenangkan hati seorang, buat dia ceria, ketawa, bahagia, itu afdalul a'mal, amal yang paling afdal. Kata Nabi Muhammad SAW, au yaqdi lahu daina, atau melunas hutang. Kawan kita, saudara kita, kerabat kita, adik kita, kakak kita, abang kita, atau siapalah orang tua kita, bahkan barangkali ada utang, kita lunasi. Wah, itu afdalul a'mal, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dimudahkan rezeki kita secara finansial oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan uang kita tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berdoa, Allahumma ma'ataitani mimma uhib farzuqni sarfahu fima tuhib. Ya Allah, seperti halnya Engkau berikan rezeki kepadaku sesuai dengan apa yang aku inginkan, maka izinkan saya untuk bisa menggunakan rezeki yang saya inginkan ini sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Adil, gitu. Sesuai dengan saya inginkan, dan saya gunakan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Allah, seperti itu. Semakin kaya, semakin tawadhu. Semakin kaya, semakin memiliki sifat kasih sayang terhadap bersama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semakin kaya semakin congkak. Semakin kaya melihat orang kecil semua. Semakin kaya semakin sombong. Na'udzubillah Subhanahu wa taala. Bisa saja itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Na'udzubillah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in. Allah Maha Kuasa. Kuasa memberi, juga kuasa untuk mengambilnya. Maka gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka kenikmatan tersebut akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi musibah. Na'udzubillah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukur itu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kenikmatan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita gunakan sebagaimana semestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslatani la syai'a akhbath minhuma asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Tidak ada satu yang paling najis melebihi dua ini. Apa ya Rasulullah? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, mencelakai orang Islam. Bukan berarti di sini kita mengajar untuk caci maki agama di luar sana, enggak boleh. Walaupun ada pernyataan semacam ini, kita sebagai seorang muslim diajarkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, kita nggak boleh caci maki agama lain. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebutkan di dalam ayat yang lain, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan caci maki agama, nggak boleh. Tapi kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan keluar Islam. Jangan menyakiti orang-orang Islam. Apakah hanya Islam? Enggak. La dharara wala dirar. Semua enggak boleh. Seperti itu. Karena ringkasannya kayak gini. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala atau syariah Allah Subhanahu wa taala itu mengerucut pada dua hal. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita hanya menjalin hubungan baik, puasa, sholat, wiridan, baca Quran, hanya baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tapi buruk dengan makhluknya, walaupun non muslim, walaupun hewan, nggak boleh, nggak ada arti. Nah, makanya disebutkan ada seorang perempuan, ibadahnya top luar biasa, tapi dia jahat ke tetangganya. Kata Nabi Muhammad SAW, iya finnar, nggak ada artinya. Ada juga seorang perempuan ibadahnya banyak sekali, tapi dia jahat sama kucing, dikurung, nggak dikasih makan sampai kucingnya mati. Kata Nabi, ya finnar, dia di neraka. Ini agama kami diajarkan macam itu. Ada seorang pesina, PSK, mohon maaf, tapi di dalam hatinya ada sifat rahmah, kasih sayang. Suatu hari jalan ketemu anjing yang kehausan, diambilkan air dari sumur pakai sepatunya, dia kasihkan. Berkat itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Kenapa? Baik kepada sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu. Banyak ibadah top luar biasa tapi jahat kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada menantunya, kepada mertuanya, kepada tetangganya, kawannya. Nggak ada artinya itu semua. Tapi tanda ketulusan ibadah yang kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus tanda diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tandanya adalah kita semakin tawadhu, semakin baik juga kepada sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok intinya, marilah kita tanamkan pendidikan karakter kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya kan, kawan-kawan kita yang mungkin bisa kita ajarkan untuk senantiasa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik sebanyak mungkin kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, entah yang muslim ataupun yang non muslim, entah itu manusia ataupun bukan manusia, seperti hewan, alam dan lingkungan dan lain-lain. Kayak gitu. Wallahu a'lam bissawab. In kuntum mukhti'an shawibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.